Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari unit 92. Mendengar kata pendidikan moral atau etika, tentu kita sudah sangat familiar kan guys? Namun, apakah kalian sudah tahu dan paham apa itu pendidikan moral atau etika? Dalam kehidupan sehari-hari pun, seharusnya kita selalu mengaplikasikan pendidikan moral atau etika yang baik. Jangan sampai kita tidak mengaplikasikannya, bahkan mengabaikannya ya guys. Untuk lebih memahami apa itu pendidikan moral atau etika, yuk guys simak penjelasan berikut. Kita mulai dari pengertian etika ya guys. Etika sering disamakan dengan pengertian akhlak dan moral. Ada pula ulama yang mengatakan bahwa akhlak merupakan etika Islam. Di sini akan dipaparkan perbedaan dari ketiga istilah tersebut. Secara terminologis, etika berarti pengetahuan yang membahas baik buruk atau benar tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia, serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia. Sedangkan moral merupakan kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk. Nah, sedangkan pendidikan moral merupakan usaha yang dilakukan secara terencana untuk mengubah sikap, perilaku, tindakan yang dilakukan oleh seseorang agar mampu berinteraksi dengan lingkungan masyarakatnya sesuai dengan nilai moral dan kebudayaan masyarakat setempat. Gimana guys? Sudah paham kan apa itu etika, moral, dan pendidikan moral? Oh ya guys, ternyata banyak loh dalil dan hadis yang menjelaskan terkait etika atau moral. Islam mengatur etika pergaulan dengan semua orang. Adapun dalil dan hadis yang pertama yaitu sebagian tanda memuliakan Allah adalah menghormati orang Islam yang telah putih rambutnya atau tua. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, tiada seorang pemuda yang menghormati orang yang tua usianya, melainkan Allah akan menyediakan orang-orang yang akan menghormatinya jika ia telah tua usianya. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya, tidak termasuk golonganku orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda dan tidak mengerti hak-hak orang yang lebih tua. Bukanlah termasuk golonganku orang yang menipu kami, seorang mukmin yang lain, seperti mencintai diri sendiri. Hadis riwayat Tabrani dari Damrah. Hadis selanjutnya, bahwasanya Allah telah mewahyukan kamu agar kamu bertawadu atau rendah hati, hingga tak seorang pun yang bersombongkan diri terhadap lainnya, dan tidak ada seorang pun yang menganiaya yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Oke guys, materi selanjutnya yaitu tentang pentingnya pendidikan moral dalam era globalisasi. Pada era globalisasi, sangat penting dalam menumbuhkan pendidikan moral atau etika. Globalisasi memiliki sisi positif dan negatif terhadap pendidikan moral. Di satu sisi, arus globalisasi merupakan harapan yang akan memberikan berbagai kemudahan bagi kehidupan manusia. Namun di sisi lain, era globalisasi juga memberikan dampak yang sangat merugikan. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan moralitas sangatlah dibutuhkan agar tidak kehilangan jati diri kita sebagai warga negara. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia menjadikan budaya barat sebagai ukuran gaya hidup untuk bisa disebut sebagai masyarakat modern. Maka dari itu guys, agama sangat penting dalam membentukkan moral agar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam kehidupan sehari-hari di era globalisasi. Sebab di dalam agama mengatur tentang bagaimana cara berbuat baik kepada sesama manusia, serta hubungan manusia dan Tuhannya, dan budi pekerti yang luhur. Dengan demikian guys, agama dan pendidikan moral menjadi sangat mutlak bagi terbangunnya tata kehidupan masyarakat yang damai, adil makmur, dan bermartabat.
Oh ya guys, ternyata banyak loh contoh penerapan etika baik dan etika buruk dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari hal yang sangat sederhana, seperti etika menyapa. Bisa dengan menyapa teman, guru, atau orang yang lebih tua. Lakukanlah dengan senyum, sapa, salam, dan menunduk atau membungkukkan badan ketika lewat di depan orang yang lebih tua. Menyapa dan tersenyumlah ketika bertemu dengan teman, kerabat, atau orang yang lebih tua. Sapa menyapa yang sopan merupakan ciri orang yang bertata krama atau etiket. Biarpun setiap hari kita berjumpa dengan orang yang kita kenal, baik di rumah maupun di luar rumah. Lakukanlah semuanya dengan ramah, bersahabat, dan wajar. Jadilah orang yang pertama bertegur sapa ya guys. Kemudian, etika meminta tolong. Jangan lupa gunakan kalimat yang sopan ya guys. Jangan lupa kata tolong dan ucapkan terima kasih. Meminta tolong berarti kita membutuhkan sebuah bantuan. Itulah kenapa kita harus menggunakan kalimat yang sopan saat meminta tolong. Kepada siapapun, tak terkecuali orang-orang yang sudah begitu dekat dengan kita. Jangan sampai lupa dengan kata tolong ya guys. Dan jangan lupa setelah menerima bantuan untuk mengucapkan terima kasih. Hal itu sangat sederhana, tapi mengandung arti yang begitu besar karena mereka menerima timbal balik atas apa yang mereka lakukan. Meski timbal balik yang ia peroleh bukan suatu barang kasat mata. Setelah kita menerapkan etika atau moral yang baik, ternyata kita akan mendapatkan manfaatnya loh guys. Banyak sekali manfaat dari penerapan etika atau moral yang baik dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkungan keluarga. Seseorang yang memiliki etika atau moral yang baik akan menjadi pribadi yang hormat dan patuh kepada kedua orang tua, atau berbakti kepada kedua orang tua, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab kepada anggota keluarganya. Selain itu guys, ada loh manfaat dari penerapan etika atau moral yang baik dalam lingkungan masyarakat. Misalnya, memiliki hubungan yang baik dengan tetangga, memiliki jiwa sosial yang baik, ringan tangan, suka memberi, dan akan percaya diri untuk tampil aktif dalam organisasi kemasyarakatan. Oke guys, berdasarkan materi yang disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa etika atau pendidikan moral merupakan usaha yang dilakukan secara terencana untuk mengubah sikap, perilaku, tindakan yang dilakukan agar mampu berinteraksi dengan lingkungan masyarakatnya sesuai dengan nilai moral dan kebudayaan masyarakat setempat. Nah guys, sebagai anak milenial, wajib loh menumbuhkan etika atau pendidikan moral di era globalisasi. Jangan sampai anak milenial membawa pengaruh yang buruk seperti tidak beretika yang baik. Yuk guys, mulai menanamkan pendidikan moral dan mengaplikasikan etika yang baik dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari lingkungan keluarga dan hal yang sangat sederhana. Guys, mungkin itu saja ya yang dapat kami sampaikan dalam materi bidang dakwah Unit 92 KKN Universitas Islam Indonesia. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tersebut menurut saya sangat bermanfaat, isinya mudah dipelajari, dan kalau ditonton tidak membosankan karena ada animasi. Video terkait pendidikan moral sangat menarik. Saya semakin sadar akan pentingnya menumbuhkan nilai moral atau etika yang baik. Ketika anak-anak milenial memiliki etika yang baik, maka bangsa Indonesia pun akan jauh lebih baik. Saran saya untuk video tersebut lebih mensinkronkan antara animasi dengan materi yang disampaikan.